Duduk bersimpuh di sini bertolakul ilmi, melafadzkan lafaz-lafaz Allah juga. Alhamdulillah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita buka dengan membaca umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rabi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbatta wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa kasim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi khairin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amtalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban asraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika musrafin wa kanu yusirruna 'alal hiyatil 'azim wa kanu yaquluna aida misna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma
وإنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Selanjutnya Ustazah akan mengisi kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah.
akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini
La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Jangan lupa bahagianya, Bu. Karena hidup ini harus bahagia dalam keadaan apapun. Kalau udah bahagia kan lapang hati kita. Ulangi lagi lah. Ini maklum yang hadir 9.000 orang, 90 orang. Alhamdulillah. Yang penting masih ngaji. Karena alhamdulillah. Semangat wah. Jadi 100 orang. Insya Allah yang hadir di sini bukan hanya kita bangsa manusia, bangsa jin juga ikut ngaji. Karena mereka juga tetap berkewajiban menambah ilmu agama setiap saat. Saya ulang lagi karena ada wawa, oke? Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Kalau malam ngurus anak-anak TPQ ke Cinone tuh nih. Jadi ini kayak anggap anak-anak TPQ yang muda belia. Amin. Wah, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Tetap semangat, tetap bahagia. Tadi pas rumah ada orang. Padahal dipertanyakan pertanyaan ya nih ya. Iya. Kok masih kosong. Alhamdulillah. Yang penting Wawa hadir dan opak-opaknya juga hadir. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati Umi Wiji selaku ketua taklim beserta para pengurusnya. Nin selaku sohibul bait, sohibul hajat. Dan insya Allah rumahnya tambah barokah Nin. Ini kayaknya rumahnya bakal Allah jadikan lagi di surga. Karena sering dipakai ngaji. Insya Allah nanti Aki juga seneng di alam barzah. Lihat ayang bebnya makin hari makin solihah. Ibu-ibu yang hadir di kesempatan siang pagi menuju siang, nenek-nenek cantik solihah, semuanya yang hadir, mudah-mudahan selalu Allah karuniakan sehat walafiat. Amin. Jasmani ruhaninya sehat. Amin. Lahir batinnya bahagia. Amin. Berkah rezekinya. Amin. Dilancarkan segala usaha-usahanya. Amin. Allah kabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah sehatkan. Amin. Yang sedih Allah bahagiakan. Amin. Yang susah Allah mudahkan. Amin. Yang sempit Allah lapangkan. Amin. Yang punya hutang Allah lunaskan. Amin. Paling amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa kita harus berdoa? Ya kepada siapa lagi kita meminta kecuali kepada Allah. Rugi orang yang gak mau banyak doa. Allah yang nyuruh.
Kita lemah, Allah kuat. Kita miskin, Allah kaya. Jadi setiap hal apapun minta sama Allah. Kalau melewatkan kegiatan kita tanpa meminta pertolongan Allah, rugi. Jadi ketika kita ngaji, ini kan para malaikat juga ikut ngaji. Di dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, Ibu, tidak semata-mata satu kaum berkumpul dan kumpulan tersebut dipakai mengagungkan asma Allah. Tadi Umi pimpin Al-Waqiah. Al-Waqiah itu surat dalam Al-Quran. Al-Quran itu mulia tidak, Bu? Mulia dong, firman Allah. Bahkan obat dari segala macam penyakit itu Al-Quran. Lalu setelah baca Al-Waqiah, kita tambah lagi zikir, tasbihnya malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut lagi istighfar. Istighfar itu kan resep emas dari Allah. Kita sakit, banyakin istighfar. Kita bokeh, banyakin istighfar. Kita sempit, banyakin istighfar. Itu Allah dan Rasul yang nyuruh. Maka mulai saat ini libatkan Allah dalam setiap kesempatan. Hidup akan indah dan mudah bila melibatkan Allah. Kenapa selama ini kita kadang sering sempit, merasa gundah gulana? Mungkin Allahnya disimpan nomor ujung. Jadi harusnya la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tidak ada yang kita kerjakan kecuali ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kajian tentang fikih wudhu ya Bu ya. Karena kalau ustadz-ustadz yang lain pasti materinya sudah luar biasa, maka ini yang jarang, bahkan banyak yang belum tahu. Yang sudah tahu alhamdulillah, mengulang-ulang ilmu sama pahalanya zikrullah, gak rugi. Ini ngajinya ini lagi bosan, jangan Ibu. Para ulama terdahulu ngaji satu hadis sampai beribu-ribu kali. Kita mah kadang 2 kali aja udah malas, bosan gitu kan kita mah. Manusiawi kata Ibu Halimah. Pokoknya manusiawi aja ya. Apa diantaranya yang jarang diperhatikan bagi kita kaum perempuan? Kita dianugerahi oleh Allah kan rambutnya mudah panjang. Nah, ketika wudhu yang harus diperhatikan itu anak rambut, apa namanya ini? Anak rambut kan? Nah, anak rambut yang dekat daun telinga ini adalah masuk ke area wajah. Dan kenapa harus diperhatikan? Berhubung anak rambut ini masuk ke area wajah, maka ketika kita membasuh muka, kan rukun wudhu ada berapa Bu? 6. Yang pertama niat, sama-sama niatnya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Berhubung kita Imam Syafi'i, niatnya harus berbarengan air kena ke muka. 2. Oh, ada tamu pada sini. Yang pertama tadi rukun wudhu apa? Niat. 2, membasuh muka. Nah, karena membasuh muka berarti seluruh area muka ini wajib teraliri air. Wajib apa Bu? Bedakan antara membasuh dan mengusap. Kalau mengusap, air 1 gelas ini pun cukup untuk badan saya. Meski gemoy cukup, ambil usap itu ngusap.
Tapi kalau basuh harus mengalirkan air dari atas wajah kita turun sampai ke bawah dagu. Jadi mana saja yang wajib teraliri air muka kita ketika kita wudhu, dari mulai, coba ibu pegang, yang tumbuh rambut, ini wajib terbasuh ke pinggirnya sampai rambut yang dekat telinga. Kalau ibu rambutnya panjang sebelum wudhu harus dimasukin dulu telunjuk, digituin Ke belakang telinga. iya. Jadi mau meraktekin tidak orat atau saya lagi live TikTok. Pokoknya ini aja nih rambut nih di sini di dekat telinga pegang. Juga keluar. Nah, harus dikeluarin pakai telunjuk. Iya. Dikeluarin, dicongkel dan wajib terbasuh. Oh, tapi kalau dimasukkan ke dalam telinga gini gimana, Mi? Apanya? Rambutnya itu kan panjang dia. Iya, harus dikeluarin, harus terbasuh. Yang panjang ini? Iya. Makanya saya mah dipotong. Ini Ada. Gini, kita keluar gini. sok Wawa, masukin gini. Ini nih, Wak. Keluarkan dari ini, Wak. Nah, keluarkan. Yang nyambut telinga itu. Nah, Wawa kan masuk. Masukin 2 telunjuk Wawa. Sok. Tarik keluar, set. Nah, itu. Jadi, tapi kita pakai gayung. Nah. Pakai gayung, Wak. Apa? Nah, sama. Itulah banyak yang tidak tahu karena menganggap ini rambut itu udah daerah kepala. Karena berhubung dia anak rambut tumbuh di dekat telinga ini. Nah, itu seperti Wawa. Itu. Coba, Pak. Coba cuci mukanya, Pak. Nah, mulai duhur ini seperti ini yang sudah Allah Maha Pengampun. Karena ini memang jarang orang ketahui, bahkan kalau yang pesantren pun kalau udah dalam ngajinya kitab I'anatul Thalibin yang mesantrinya udah 6 sampai 5 baru tahu. Kalau di Sapinatun aja belum dijelaskan. Dan ini PR saya, banyak yang selama ini tidak tahu. Nah, makanya nanti Wawa mulai duhur dan ibu-ibu yang lain mulai sholat duhur nanti wudhunya begini set. Nah, Kita Tapi keluarkan kalau dulu. ini siap kalau telinga kita ya baru itu nggak apa-apa. apa? Salah. Apa? Coba, Pak, sekarang mulai dari awal. Kalau Wawa biasanya sampai uduk biasa gini ya. Ya. Tapi kalau basuh telinga, kepala kan telinga gitu. Wah, gini Baru gini ya. ikut. Oh, jangan, berarti nggak tertib. Nah, kalau wudhu kan harus tertib. Iya. Coba Wawa praktekkan. Kalau wudhu, cuci tangan dulu, Wah. Sunnah cuci tangan. Cincinnya yang sangat ya, digoyang-goyang ya. Makanya terlanjut. Sambil lihat, Wah. Lihat kan. Wawa itu wudhu. Pertama biasanya Wawa ini sekarang nih karena ada sakit nih, Iya. nggak pakai air tuh nggak basalku ini kadang-kadang ada mandi kan, Iya. air tuh tumpahkan lagi. Iya. Nggak ini aja wah gitu. Cuman itulah gitu aja Wak. Dari mulai tangan dulu. Mulai tangan. Dari mulai tangan, Pak. Nah, gini saya praktekkan aja ya. Nah, mungkin selama ini Wawa suka membasuh anak rambut, tapi dilakukannya nanti setelah telinga. Ya. Dan kalau dalam hukum fikih, apalagi dalam wudhu, adanya tertib itu wajib diperhatikan. Kalau tertib itu kan yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Kalau selama ini Wawa enggak ada yang salah, semuanya kita belajar dari kesalahan. Insya Allah tahu niat baik tapi belum tahu ilmunya. Nah, sekarang udah tahu ilmunya, mulai sholat duhur nanti ibu kalau mau wudhu yang rambutnya diikat panjang, ambil keluarkan kayak Wawa tadi, dan itu wajib terbasuh. Mau panjang mau pendek rambutnya sampai lutut pun wajib terbasuh. Yang di sini ya, yang di dekat. Iya, karena dia rambut tumbuh di area muka, wajah. Dan rukun wudhu yang kedua wajib mengalirkan air ke wajah kita. Jadi yang dinamakan wajah itu sesuatu yang tumbuh di wajah pun itu wajah. Contoh, maaf, tai lalat sampai panjang. Contoh ya, naudzubillah. Tai lalat atau apa daging jadi tumbuh sampai panjang. Itu wajib teraliri. Karena dia ada di muka ini, contoh walimah. Apalagi rambut. Kan?
rambut banyak yang nggak tahu selama ini. Ternyata oh itu tumbuh di wajah. Nah, Mi, maaf. iya. Kalau misalnya nih, saya Iya. kan pakai gayung nih, Mi ya. Ini kita keluarkan dulu rambut itu boleh ya? Iya, Boleh jadi sebelum wudhu itu ibu prepare ya. Sebelum wudhu itu udah aja keluarin Iya, biar nggak jadi lupa. gini ya. Nah, nanti kalau udah terbiasa nanti pasti ibu kalau mau wudhu pasti dikeluarkan. Bahkan ketika ibu bepergian di mall di mana itu harus. Nah, makanya mau diikutin silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya selama ini rambutnya ini dipotong. Jadi yang kecil di sini potong aja lah, pendek berarti. Kalau mau ngikutin, tapi tanya dulu ayang beb ya. Kalau Jangan tutupan, nggak maksud saya. kan itu mahkota. Batasnya sampai di mana ya? Sok masukin. Bukan ini aja wajah kita nih. Ini masuk ini masuk kategori wajah. Nah, ya rambut ya. Pokoknya seukuran jari telunjuk kita masuk, keluarkan itu wajah, masih wajah. Masih area wajah. Masih area wajah. Bukan ini kan rambut. Iya, ya. Gitu ya. Iya, berarti Jadi kalau nggak mau ribet, aja lah ya. keluarkan gunting. Kalau nggak mau digunting juga nggak apa-apa, asal pas dulu. Nah, jadi ini tambahan ilmu untuk keseharian kita. Kenapa? Karena sholat itu kan ibadah paling utama dan paling pertama yang akan Allah tanya nanti. Jadi kalau ibadah sholat kita sah, maka insya Allah amalan yang lainnya pun ikut sah, ikut bagus. Jadi catatannya gini, gimana sholat kita mau sah kalau wudhunya juga enggak sah. Tapi jangan berkecil hati, aduh saya udah sholat berpuluh-puluh tahun jadi sia-sia. Enggak ada yang sia-sia dalam kebaikan, enggak ada. Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah ada kebaikan kecuali kebaikan lagi balasannya. Jadi gak boleh merasa berkecil hati, kan itu tujuannya kita ngaji. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak paham jadi paham. Dan alhamdulillahnya Allah kasih kita kesempatan sehingga bisa tahu, oh alhamdulillah, jadi makin diperbaiki ibadah kita. Katanya mau husnul khotimah. Husnul khotimah berarti apa? Membiasakan kebaikan-kebaikan selama kita dikasih kesempatan oleh Allah. Yang kemarin salah diperbaiki, yang kemarin kurang tepat kita perbaiki lagi, gitu ya Bu. Jadi saya praktekkan dari awal wudhunya ya. Tadi kan menyebutkan rukun wudhu hanya 6. Saya sebutkan dulu yang pardunya aja. Berarti pardu itu mau nggak mau harus, nggak boleh ditinggal. Salah tinggal nggak sah wudhunya. Nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya. Pertama niat harus bareng dengan cuci muka, basuh wajah. Nah wajah pun maaf sampai bawah dagu ini wajah. Jadi ini harus terbasuh. Yang ketiga cuci tangan sampai sikut. Tangan kanan utamakan terlebih dahulu, lalu tangan kiri. Berapa kali? 1 kali aja minimal. Kalau mau dapat sunahnya 3 kali. 3 kalinya mau 3 kali kanan langsung boleh, atau selang-seling kanan kiri boleh. Silakan ibu sukanya yang mana. Selalu membasuh rambut, mengusap bukan rambut, kepala. Mengusap kepala. Ingat, bukan rambut, kepala. Rambut dan kepala beda apa sama? Beda dong. Dia gimana? Beda. Tapi selama ini banyak orang yang salah paham kalau wudhu begini. Twing. Jadi si air enggak tembus ke kulit kepala. Apalagi kalau rambutnya tebal, jatuh lagi. Botak lebih bagus. Langsung kena ke kulit kepala. Jadi untuk keamanannya ambil air masukin set gitu. Jadi agak ditekan biar yakin bahwa air itu kena ke kulit kepala. Jadi bukan rambut, apalagi kondisi rambutnya yang gimbal. Mi, dan itu tangan harus diginikan kan? Enggak, langsung aja masuk ke kulit kepala. Ingat, bukan ngusap rambut, ngusap kulit kepala. Ya, kalau ibu mau kepalanya nggak mau sebelah atas, mau yang bawah, sini aja bisa. Asal kepala, bukan ini apa namanya? Bukan tengkuk. Bukan, kalau tengkuk udah keluar dari kepala. Kepala atas aja. Nah. Nggak usah ribet.
Kepala tas yang mana ini? Mana tahu kepala bawah. Ya. Misal udah di hairspray, udah dandan, nah gini aja. Yang penting kena ke kulit kepala. Selanjutnya kaki, nomor kelima kaki sampai mata kaki. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri atau kanan 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 kiri kiri kiri. Silahkan. Lalu terakhir tertib. Tertib itu apa? Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan, berurutan. Jadi meskipun dia pas sehat niatnya nawaitul wudu alirofil hadasil asghari lillahi taala, gak sah karena melewati yang seharusnya. Muka dulu harusnya, kenapa tangan terlebih dahulu. Dalam membasuh wajah tadi udah jelaskan, anak rambut wajib terbasuh, di bawah dagu pun wajib terbasuh, karena posisi wajah ketika wudu dan posisi wajah ketika sholat beda. Kalau lagi wudu, si rambut ini wajib terbasuh dan bawah dagu wajib terbasuh. Kalau lagi sholat enggak, beda. Bahkan dagu pun aurat. Nah, makanya kan Ini udah apa? Ada cucu. nah udah tutup. Ya. Bu, segini ya, Bu. Ini asisten saya, jadi kalau kurang paham saya jauh di Marina, tanya ke beliau, rekomen. Berarti gini ya, Mi. Oh, ya. Iya, betul. Nah, terus untuk sholat kan dia sampai dagu ya. Jadi kalau beli mukena memang zaman sekarang jarang. Jadi pakai anduk kecil atau apa aja lah. Jilbab anak. Yang kan sekarang ada ya bergoyang langsung set, langsung dagunya. Nah gitu. Karena harus dijaga, karena banyak sekarang mukena memperhatikan cetarnya, bukan syar'inya, bukan sesuai dengan kaidah fikihnya. Bahkan ada kan yang pakai apa? Resleting. Itu sebenarnya kalau tidak hati-hati itu ini masih kelihatan. Nah, jadi kalau udah tahu mah bismillah, minimal sedikit-sedikit diperbaiki ibadah utama kita. Karena kalau kita ngaji terus tapi tidak ada hal signifikan perubahan dalam ibadah paling utama, maka kalau disebut sia-sia sih enggak, tapi ya berarti ilmunya belum nyampe ke hati. Kan kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bisa amalkan, minimal untuk diri sendiri, lalu ke sekitar orang sekitar kita, keluarga kita, lalu untuk orang banyak. Itu ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Mi. Silakan. Oh, banyak kali ya. Calon. Bukan, Mi. Kayak sholat ini kita kan. Kemarin pertanyaan kita kan pas takbir itu. Allahu Akbar, ini tangan begini kah atau begini kah? Allahu Akbar itu. Oh, Iya, gini. Iya, Nah, kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, kita kan madhabnya insya Allah semuanya Imam Syafi'i ya. Tapi kalau ada salah satu yang hambali pun silahkan, karena masing-masing yang penting tahu ilmunya dan ada gurunya. Jangan ngasal ngambil Google yang gampang. Aku mau ikut aja ini yang gampang, nggak boleh. Insya Allah semuanya Imam Syafi'i. Jadi kalau takbiratul ihram posisinya bagaimana? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Telapak tangan kita itu menghadap kiblat. Nah, lalu si dua jempol kena ke telinga. Tempelkan ke telinga. Iya. Dan posisi ini harus rapat. Jadi bukan nenek Bukan. kebanyakan tidak. Berarti gini ya. Kalau sesuai dengan kitab I'anatul Thalibin, kan ini udah ada tahu ilmu sumbernya. Kalau yang begini aja pun sah-sah aja. Karena mengangkat tangan mah hukumnya sunnah. Bahkan di Arab yang udah pada umroh tahu kan di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi karena kita ngaji dan ilmunya mau manfaat, amalkan. Sunnah mengangkat tangan, ujung jempol dua-duanya nempel ke telinga. Nah, dan karena kita perempuan, sunnah dikempit. Jangan gini. Meskipun tomboy, sunnah dikempit karena kita perempuan, menjaga marwah kehormatan kita sebagai kaum perempuan. Bahkan ketika sujud pun sama. Nah, gitu. Udah terbayarkan? Ya, dikempit gitu. Lalu ada lagi? Yang kedua, gini, Mi. Menjawab azan itu apa ya hukumnya itu? Wajib. Sunnah. Sunnah muakkadah. Oh ya. Terus bisa nggak kita jawab azan itu sambil jalan gitu ya? Boleh. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja.
Boleh. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang dikekehkan, yang dikuatkan. Kata Rasulullah itu rugi kalau kamu nggak melaksanakan sunnah muakkadah. Seperti sholat sunnah rawatib kan ada yang muakkadah, yang ghair muakkad. Nah, menjawab adzan itu diantaranya tanda-tanda agar kita diberikan kemudahan dalam sakaratul maut gitu. Jadi kalau nanti sakaratul maut kita mau Allah mudahkan, diantaranya perbanyak la ilaha illallah dan menjawab setiap muadzin yang diucapkan muadzin gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar. Sebenarnya ada doa lain tapi nanti satu-satu aja biar ibunya nggak pusing ya. Nah, karena kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada jawabannya marhaban bil qailin adlan wa marhaban bis sholawati walan. Nanti lagi. Lalu kalau hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah quwata illa billahil aliyil azim. As-sholatu khairum minan naum. Sadaqah barakah min syahidin wa syakirin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu Ibu. Mudah-mudahan berkah. Dan dalam membasuh tangan sunnah lagi melebihkan 4 jari dari sikut yang seharusnya. Untuk apa? Menjaga kehati-hatian. Kalau udah dilebihkan, insya Allah anggota wudhu kita semuanya teraliri air. Karena kalau pas sikut takutnya ada 1 tetes yang enggak teraliri air. Begitu. Nah, apalagi maaf nih kayak saya kan banyak tebalan-tebalannya. Nah, disunahkan dilebihkan 4 jari. Sunnah. Ini pun akan menjadi saksi yang akan bersinar nanti di hari kiamat ketika orang di dunia menyempurnakan wudhunya gitu. Jadi itu saja yang 6 aja jaga. Selebihnya cuci tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, hidung pun sunnah, telinga sunnah. Cuma kalau untuk kita yang udah rajin ngaji, sunnah itu mulailah anggap itu wajib, agar kita merasa rugi kalau meninggalkan, dan agar benar-benar terjaga apa yang belum sempurna disempurnakan dengan amalan sunnah kita. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Tahun sudah berganti, insya Allah kita makin semangat, makin bahagia, makin sehat, makin berkah dalam segala hal. Alhamdulillahirobbil alamin. Berhubung. Jadi kalau kita mendengar azan di HP, di radio, di TV, ya sunnah menjawabnya. Sunnah, tapi kalau bingung banyak yang adan, suara terdekat aja. Ya. Kalau masjidnya terdengar dari masjid aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita berdoa, kita membaca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lizaujina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkah dan diridhoi oleh Allah.
dan menjadi tabungan kita untuk pulang ke kampung keabadian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita kalau salat tuh boleh ya sejadah. Boleh. Boleh nih, boleh. Apa? Boleh. Biar empuk kan. Biar empuk. Iya, itu makanya. Gini nih. Tahiyat itu kan kita nih kan. Misalkannya nih, kita tetap begini sampai assalamualaikum atau udah selesai kita fil alamina innaka hamidum majid, kita langsung ini. Sunnahnya asyhadu alla ilaha illallah, Oh, iya. Allah naik. Iya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah udah turun lagi. Syahadat ada kesana Sampai juga. fil alamina innaka hamidum. Aku tak tegak selama ini loh, Mi. Oh, Makanya. bagus berarti bagus. Fil alamina innaka hamidum. Iya, jadi mengangkat paslapan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar turun kesananya. Udah selesai berarti. Dan ibu jangan melewati. Iya, benar. Oh, ya. Iya. Ini kan tauhid lama. Iya, Tutup iya. aja Mir. Iya. Nanti banyak lagi yang nanya nih. Mi, iya, ikut mau tanya. Oh, Ini kita kan sujud ini kan. iya. Kalau tergini oleh makanan Enggak sah. boleh. Jadi mau kenanya awasin dulu, hati-hati kita sujud ke tempat sujud. Kecuali kalau mau kenanya 4 meter ke depan, maka itu mah boleh. Jadi tidak boleh sujud ke lapisan kain yang terbawa lagi ke atas. Kalau 7 meter maka nggak mungkin terbawa lagi. Jadi usahakan tempat sujud kita itu langsung jidat kita ke tempat sujud gitu. Nggak boleh. Bahkan ada ini nih, tisu. Kita ada tisu terbang, kita set ke bawah ke atas, nggak sah. Iya. Ada orang pakai apa tuh, yang pakai Cadar. langsung sholat. Boleh. Karena kan syarat sujud mah ini. Bukan hidung. Hidung, jidat ya. Anggota sujud sama syarat sah sujud itu beda. Anggota sujud 7. Jidat. 1, 2, 3, 4, 5 telapak jempol. Jadi jempol harus ada yang melengkung 1, meskipun 1 harus. Kalau tidak sedang sakit. Tapi kalau tidak memungkinkan alasan kesehatan, nggak apa-apa gini aja, nggak apa-apa. Allah Maha tahu kok. Iya, Wak. Kita mah menyesuaikan aja, Wak, karena tahu. Nah, kalau syarat sah sujud mah jidat kita harus langsung ke tempat sujud. Hidung nggak usah nempel, nggak apa-apa. Jadi gimana saya ini yang mungil? Iya, kadang-kadang terhalang kacamata. Iya, yang penting ini kalau syarat sah sujud itu jidat. Kalau hidung sama yang lain yang penting nempel apa ini? Semuanya itu kalaupun sujud apa kita pulang dan kerjakan masih juga kita mau otak nggak ada gunanya juga. Mi, sebenarnya masuk orang yang haid itu boleh nggak ya masuk masjid itu? Nggak boleh kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Berarti maksudnya kita kan udah gini loh, Mi. Oh ya, perkara orang ada yang oh ya boleh itu urusannya. Sekarang nih saya Pro kontra. udah berguru pula. Iyalah udah Ngaji. belajar, udah ngaji. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, Tidak berarti boleh. ya sudah tidak usah. Iya, ya kan? jadi kalau Apapun ngaji, alasannya, iya, ya, Mi. iya. Kalau ngaji itu bukan untuk menghakimi orang lain. Iya. Justru semakin kita ngaji, semakin kita ingin lebih baik lagi, lebih sabar lagi. Iya. Kalau kita ngaji untuk menghujah, untuk mendolim apa, juga, salah iya. tuh gini. Ih kata ini nggak boleh, ih kamu masuk neraka. Nah itu yang salah. Gini loh, Mi. Kadang kan gini, kita nih udah maksudnya pemahaman kita kalau haid nggak boleh. Ada orang sebagian mengajak maksudnya gini, yang penting nggak netes. Oh, iya. Ya itu urusanmu, kamu aja. Iya. Aku enggak. Ya Iya. aku enggak, tapi aku nggak bisa bilang Itu banyak yang salah paham, yang penting nggak netes. Memang dalam Imam Syafi'i pun berbicara haram melewati masjid. Ini lewat bukan diam. Lewat dan diam itu beda. Haram melewati masjid bila takut mengotori masjid. Lewat doang, jangan diam. Kalau diam mah jelas haram, kan junub. Orang junub itu haram diantaranya masuk masjid, duduk di masjid gitu. Jadi bukan karena haidnya, junubnya, kotornya, dia Kotornya, sedang iya, lagi kotor. nggak suci. Dia sedang kotor. Siti Aisyah juga kan waktu haid, Rasulullah minta sorban ketinggalan, tangannya aja yang masuk menyodorkan sorbannya Rasulullah gitu. Karena memang tidak boleh. Kalau orang lain tetap ya silakan. Iya. Yang penting kita udah nginget. berarti iya, maksudnya kalau udah Imam Syafi'i Iya. ya itulah dibilangnya Untuk jangan, dipakai ya kita, ikutkan aja. Itulah memang ujiannya, yang sudah ngaji itu bukan berarti mulus-mulus aja. Ada juga sama perdebatan. Ada mau nanya nih. Masya Allah. Kita kan udah tahu nih orang itu dalam kondisi haid.
Tapi dia mimpin pengajian itu. Iya, pengajian? Yasinan. Oh, kalau yasinan, ini kan yasinan itu apalagi mayoritas kita diam di Indonesia, bahkan mungkin di Malaysia pun pengajiannya ya nggak jauh dari yasin ya. Berarti itu masuknya kategori zikir. Jadi ada ayat suci Al-Quran, surah-surah Al-Quran yang ketika kita baca tidak jadi dosa kalau sedang haid, kalau sudah menjadi amalan rutin. Iya. Contoh Al-Waqiah, alhamdulillah kita semua insya Allah ya tidak akan pernah lupa setiap hari Al-Waqiah. Lalu kita haid, maka boleh nggak sedang haid baca Al-Waqiah? Boleh, tapi niatnya bukan baca Al-Quran, niat dikir. Nggak boleh, ya. Dan insya Allah kalau udah setiap hari pasti hafal. Tapi belum hafal Umi, maka ketika mau melihatnya pun harus ada yang terjemah dan yasinnya gitu. Jadi kalau ada yang mimpin sedang haid, berarti sudah dikategorikan masuk amalan rutin gitu, amalan rutin. Yang tidak boleh itu yang kita nggak pernah ngaji Quran, pas haid sok-sokan, nah itu nggak boleh, itu haram. gitu ya. Aduh cantik kali, estetik ya. Ya, silakan. Kita tutup ya Bu ya. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya teteh Ya, kunut. kunut. Udah sujud itu baru teringat udah baca kunut belum?